saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Nanti saya akan buktikan. Iya. Johnny G. Plate bantah dakwaan jaksa rugikan negara 8,032 triliun rupiah. Saya tidak melakukan, akan saya buktikan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku tidak pernah melakukan dugaan korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung. Johnny G. Plate didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 8,032 triliun rupiah dalam proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Hal itu disampaikan Johnny saat Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry menanyakan pemahamannya atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Sekian yang mulia. Oke. Saya Pak Jenderal G. Plate. Saudara mengerti dengan yang dibacakan tadi terhadap dakwaan saudara? Mengerti? Saya mengerti yang mulia, tetapi saya tidak melakukan apa yang didakwakan. Soal melakukan, tidak melakukan nantilah. Ya, nanti saya akan buktikan. Iya. Saudara Kaisang Pangarep diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo karena dugaan keterlibatan pengembalian dana 27 miliar rupiah dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi Ahmad Ahariri menyebutkan bahwa jumlah uang hasil korupsi BTS Kominfo sangat besar, pasti tidak mungkin dinikmati sendiri. Terkait benar atau tidak adanya keterlibatan Kaisang, Hariri menyerahkan sepenuhnya pada Kejaksaan Agung. Hariri berharap ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung usai memanggil Dito Aryo Tejo pada Senin 3 Juli 2023 lalu. Peneliti Program Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman Herdian Syah Hamzah juga menegaskan bahwa sangat mungkin kasus korupsi BTS Kominfo ini melibatkan banyak orang, tak terkecuali orang-orang di sekeliling istana. Ia juga berpendapat bahwa Johnny G. Plate bisa jadi hanya sebagai tumbal. Plate yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini juga bagian dari kekuasaan. Bukan tidak mungkin jika ada yang menduga putra bungsu bahkan hingga menteri-menteri Kabinet Presiden Jokowi juga ikut terlibat dalam kasus korupsi ini. Tanyakan ke aparat penegak hukum, jangan ditanyakan kepada saya. Wilayahnya ada di sana. Selalu saya sampaikan kepada semuanya, kita harus menghormati semua proses hukum yang ada. Presiden Joko Widodo tanggapi soal dugaan keterlibatan Menpora Dito Aryo Tejo dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G. Menurut Jokowi, kasus ini adalah kasus hukum, jadi kewenangan ada pada Kejaksaan Agung. Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi meminta agar masyarakat menghormati proses hukum yang berlaku. Menpora Dito Aryo Tejo sudah diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Pemeriksaan ini karena nama Dito Aryo Tejo ada di berita acara pemeriksaan salah satu terdakwa. Saat diperiksa Kejagung, Dito memberikan klarifikasi terkait dana 27 miliar yang diterimanya. Dito berharap klarifikasi yang diberikannya kepada Kejagung dapat diproses secara resmi sehingga namanya dapat bersih kembali. Di sisi lain, Kejagung menyebut dugaan aliran dana kepada Dito tak terkait dengan kasus korupsi BTS 4G. Hal ini dikarenakan konstruksi hukum kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G sudah selesai dilakukan. Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate menyeret nama Presiden Jokowi dalam persidangan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Ia bahkan membantah keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan BTS Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Pernyataan tersebut disampaikan Johnny G. Plate melalui pengacaranya dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 4 Juli kemarin. Meski demikian, Johnny G. Plate belum memutuskan untuk bernyanyi membongkar pihak-pihak yang terlibat dugaan korupsi itu.
Diberitakan dari Kompas.com, pengacara Johnny G. Plate, Ahmad Kholidin, keberatan jika kliennya dituding memiliki niat koruptif dalam pengadaan proyek BTS 4G di Kemenkominfo. Ahmad memprotes narasi yang menyebut seakan-akan rencana pembangunan 7.904 tower BTS 4G pada 2021 hingga 2022 dicetuskan tanpa kajian. Ia juga menepis tudingan bahwa proyek pembangunan menara pemancar itu bertujuan merampok uang negara. Menurut Ahmad, pengadaan BTS 4G di Kominfo merupakan wujud pelaksanaan dari arahan Presiden Jokowi. Ia menyebut pengadaan BTS 4G 2021 hingga 2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet. Ahmad bahkan membeberkan arahan Jokowi dalam sejumlah rapat terbatas internal Kabinet Indonesia Maju, di mana dalam rapat terbatas 12 Mei 2020, melalui video conference, Jokowi memberikan arahan agar transformasi bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dipercepat. Arahan lainnya disampaikan pada rapat terbatas Kabinet 4 Juni 2020 mengenai peta jalan pendidikan antara tahun 2020 hingga 2035. Saat itu Jokowi memberikan arahan kepada kliennya mengenai kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi. Kemudian pada rapat kabinet 29 Juli di Istana Merdeka, Jokowi disebut memberi penjelasan terdapat anggaran 131 triliun rupiah yang hanya boleh dikucurkan untuk urusan pangan, kawasan industri, dan Information Communication Technology atau ICT. Pengarahan selanjutnya disampaikan pada rapat terbatas 3 Agustus 2020 di Istana Merdeka mengenai percepatan transformasi digital. Menurutnya, berkaca dari arahan Presiden Jokowi, proyek pembangunan 7.904 tower BTS 4G bukan keinginan Johnny G. Plate. Presiden memberikan arahan untuk menyelesaikan ICT, yakni pembangunan BTS di 9.113 desa atau kelurahan, dengan 1 BTS per desa atau kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kemenkominfo. Menyoroti kasus mega skandal korupsi BTS yang terus menggulung nama-nama besar ya, sampai beredar rumor juga bahwa putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, juga terlibat di dalamnya. Nama Kaisang ini disebut-sebut setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo ya diperiksa, terutama terkait dengan dugaan pengembalian uang sebesar 27 miliar rupiah. Ya, inilah kemudian beredar video di media sosial. Dalam video itu menyebut Kaisang Pangarep terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo yang diunggah oleh akun Twitter @hc_pilot. Turut diungkap bahwa Dito dan Kaisang ternyata punya kedekatan. Keduanya disebut sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Video ini juga menceritakan sehari setelah pemanggilan Menpora, ada seorang yang menyerahkan uang senilai 27 miliar rupiah kepada Magdir Ismail dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat. Ya, terkait pemberian uang sebesar 27 miliar rupiah kepada Magdir Ismail ini sebagai bentuk pengembalian uang hasil korupsi yang kemudian disebutkan Magdir akan mengembalikannya untuk menghentikan kasus hukumnya, ini yang menjadi pembahasan ya, yang sebagai kunci ya untuk membuka lebih jauh tentang keterlibatan orang-orang di belakangnya. Ya, seperti kita ketahui dalam pemberitaan sebelumnya, Magdir Ismail, pengacara atau kuasa hukum dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan, menyebutkan bahwa telah menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dari pihak swasta ya untuk dikembalikan kepada kejaksaan sebagai bentuk untuk menghentikan kasus begitu ya, karena uang 27M itu adalah hasil korupsi dan ini dikembalikan. Padahal menurut undang-undang pidana kita tentu saja ya bahwa pengembalian uang tersebut tidak bisa menghentikan kasus korupsi.